Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasmi, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1, guru kelas tahun 2025 dari LPTK UIN Ar-Raniri Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswa 2402202177. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 3 dengan materi IPAS, aku bagian dari masyarakat, dengan model pembelajaran Project Basic Learning. Untuk itu, saya mohon saran dan masukan kepada tim penguji untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Adakah temannya yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Silahkan berdiri dulu ya. Itu mau cek dulu sebagainya. Apa sudah rapi semua?
terbentuk akibat proses alami. Iya, betul sekali. Siapa lagi anak-anakku yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, coba Kinara. Kita membahas tentang apa? Bahkan alam, gunung, sungai, gua, danau, bukit, dan lembah. Iya. Jadi itulah yang dibahas pada pembelajaran minggu lalu. Ya, di mana kita membahas tentang tentang danau, pegunungan. Iya. Itu tandanya kalian sudah mengulang kembali pelajaran di rumah. Nah, kalian sudah belajar di rumah. Sudah mengulang kembali pembelajaran yang diberikan minggu lalu. Ya, sekarang Ibu mau memasuki materi selanjutnya. Iya, materi selanjutnya tentang bab 6 ya. Kita masuk dalam pembelajaran bab 6 tentang aku bagian dari masyarakat. Ya, di mana dalam bab ini, dalam pembelajaran aku bagian dari masyarakat, mempunyai tujuan pembelajaran tentang peserta didik, mengenai nama kota, kabupaten, tempat dia tinggal, dan lambangnya. Yang kedua, siapa yang bisa baca, nak? Coba silakan, siapa yang bisa baca? Ya, coba Salmi, silakan dibaca tujuan pembelajaran yang kedua. 1. Peserta didik mengenal nama, kata, kabupaten, tempat dia tinggal, dan lambangnya. 2. Peserta didik mampu mendeskripsikan daerah melalui logo daerah tempat tinggalnya. 3. Peserta didik mengetahui tingkatan wilayah tempat tinggalnya. Ya, jadi dalam pembelajaran bab 6 kita akan membahas 3 poin yang di atas. Ya, mulai dari nama kota dan kabupaten. Kedua, logo atau lambang. Ketiga, cara pemerintahan di daerah tempat tinggalnya. Iya, tempat tinggal kalian. Di mana dalam pembelajaran yang pertama yaitu tentang kota. Ya, siapa yang tahu pengertian daripada kota, nak? Ya, siapa yang tahu? Ya, tidak ada. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kota. Di mana dalam pengertian kota yaitu adalah daerah pemukiman yang terdiri dari pegunungan atau bangunan, ya, serta tempat tinggal yang ada di daerah sekitar, ya, masyarakat setempat. Ya, kalau kabupaten, ya, iya, kabupaten itu beda, ya, beda antara pengertian kota dengan kabupaten. Kalau di kabupaten masyarakatnya banyak tidak dibanding masyarakat kota? Banyak, Bu. Ya, yang mana lebih banyak kota dengan kabupaten? Kabupaten. Yang mana lebih banyak masyarakat kota dan kabupaten? Kabupaten. Coba, Anda bisa bermain. Masyarakat. Masyarakatnya yang ada di kota sama kabupaten sama tidak? Tidak, Bu. Yang mana lebih banyak? Masyarakat. Masyarakatnya yang ada di kota lebih banyak dibanding kabupaten. Coba bandingkan masyarakatnya yang ada di kota Makassar. Sama tidak masyarakat yang ada di Bengkulu? Tidak, Bu. Yang mana lebih banyak?
dibandingkan masyarakatnya yang ada di Makassar? Yang mana lebih banyak? Kota, Bu. Iya, jadi masyarakatnya itu lebih banyak di kota dibanding di kabupaten. Terus tempat tinggal atau rumah yang ada di kota sama di kabupaten sama tidak? Tidak. Yang mana lebih banyak? Yang mana lebih banyak? Tempat tinggal yang ada di kota sama di kabupaten? Kota, Bu. Coba lihat kita di kota Makassar. Bagaimana posisinya rumah? Bagaimana? Padat ya? Kita di sini di kabupaten coba. Di kabupaten itu. Coba lihat rumah tadi. Nggak padat ya? Iya ada jalan. Tapi di kota coba lihat. Biasa antara tembok dengan tembok rumahnya. Iya. Jadi itulah perbedaan nanti. Jadi masyarakatnya yang ada di kota dominannya itu masyarakatnya pekerjaannya itu adalah perkantoran menggunakan jasa. Sedangkan masyarakat yang ada di kabupaten itu rata-rata apa masyarakatnya? Mata pencahariannya bertani dan bekerja. Ya, kalau di masyarakat kota itu rata-rata pegawai, rata-rata orang kantoran ya. Iya, banyak yang kerja di perusahaan. Ya, itu menggunakan jasa. Ya, sudah dipahami nak? Ya, sudah dipahami. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua tentang daerah atau lambang logo. Ya, sekarang ibu mau bertanya, di kecamatan mana kita tinggal sekarang? Kecamatan Bontoramba. Siapa yang tinggal di kecamatan lain? Ada tidak? Ada tidak yang tinggal di kecamatan lain selain dari kecamatan Bontoramba? Ada, Bu. Siapa? Siapa teman-teman yang tinggal di kecamatan lain? Ya, jadi kita itu tinggal di kecamatan yang sama. Kita berada di kecamatan Bontoramba. Ya, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua tentang lambang atau logo. Ya, di mana dalam lambang atau logo itu mempunyai perbedaan? Ya, perbedaan gambarnya. Yang pertama itu ada gambar hewan. Kedua, gambar apa lagi? Hewan, tumbuhan. Apa lagi? Coba lihat. Apa lagi? Ya, tumbuhan. Ya, penampakan alam. Ya, coba diperhatikan. Ya, ini mempunyai lambang yang berbeda ya. Dalam satu daerah itu lain gambarnya. Ini. Ya. Ya, ini lambang apa ini? Ya, ini melambangkan. Ya, kuda, ciri khasnya kuda. Ya, saya di Kabupaten Jeneponto. Kalau ini? Gedang, Bu. Ya, yang Panggilan kapas. jadi dalam satu wilayah itu pasti berbeda ya. Berbeda lambangnya, ya, berbeda ciri khasnya atau logonya. Jadi di wilayah Jeneponto kita, kita mempunyai lambang apa? Lambang kuda. Lambangnya itu adalah kuda.
Kabupaten Jeneponto ya. Jadi lambang daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural ya bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam negara Republik Indonesia. Indonesia. Biar pintar. Ya. Ya, sekarang Ibu mau menjelaskan dulu sedikit ya tentang lambang. Ya. Siapa yang tahu nih? Coba dibaca dulu satu orang perwakilan. Coba Sami dibaca dulu pengertian daripada lambang. Lambang tanda yang mengandung maksud atau makna tertentu. Logo huruf atau lambang yang mengandung makna. Nah, jadi lambang atau logo itu mempunyai pengertian yang berbeda. Ya, terus kita lanjut dalam tujuan yang ketiga ya, yaitu tentang cara pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Jalta. Ya, di mana dalam wilayah kita mempunyai 5 tingkatan pemerintahannya, mulai yang terkecil, yang RT, RW, kelurahan desa, kecamatan, kota kabupaten. jadi kita berada di mana sekarang? Kita berada di 5 tingkatan ini. Ya, mulai dari RT, RW, kelurahan desa, kecamatan, kota kabupaten. sekarang kita berada di kelurahan apa atau desa? Desa apa? Desa Desa Desa. Gitu. Ya, kalau kecamatannya kita berada di kecamatan apa? Kecamatan Sukoharjo, Iya, kalau kabupaten? Kabupaten Jeneponto. Ya, jadi ini yang kelima yang ada di wilayah ini RT sampai dengan 4 dusun ya. Ya Bu. Yang ada yang memerintah di kabupaten ini. RT RW sampai. Sudah mengerti? Ya Bu. Memahami? Ya Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Ya, ini ya. Kita susun mulai dari pemerintahan yang sekarang Ibu memberikan siapa yang bisa mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, mulai dari kelompok 1 coba. Badri. Mewakili ya, mewakili kelompoknya. Saya dari kelompok 1 akan menetapkan hasil kelompok saya tentang bahan yang terkecil. Mulai RT, RW, kelurahan desa, kecamatan, kota, kabupaten. Betul sekali. Silakan duduk kembali. Ya, berikan apresiasi kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok siapa lagi yang mau maju? Ya, coba kelompok 2, perwakilan ya. Dari kelompok 2 akan dapatkan hasil kelompok saya. Bertahan dan terkecil T, RW,
Jadi itulah tingkatan pemerintahan yang ada di wilayah tempat kita tinggal. Perlu kita ketahui tentang cara pemerintahan yang ada di tempat tinggal kita. Jadi sudah mengerti nak? Ya. Coba semangat, semangat. Tepuk semangatnya dulu. Coba. Tepuk semangat. Sekarang tugas yang kedua ya. Ya, kita akan mengerjakan tugas mandiri, tugas sederhana ya. Ya, jangan lupa tulis namanya. Ya, dibaca materinya. Ya, silakan Dara mengumpulkan tugasnya. Ya. Sekarang kita sudah mengerjakan dua tugas ya. Ya, yang pertama tugas kelompok. Yang kedua tugas mandiri ya. Di mana dalam tugas itu yang dibahas pembelajaran pada hari ini. Ya, itu yang kita kerja sekarang. Jadi sebelum Ibu menutup materi pada hari ini, Ibu mau memberitahu dulu kepada anak-anakku sekalian. Iya, setelah pulang dari sekolah, kita harus belajar, mengulang kembali materi yang diberikan pada hari ini. Iya, supaya kita dapat memahami pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini. Ya. Sudah mengerti nak? Sudah mengerti? Ya. Nah, jadi sebelum kita pulang, ya Ibu mau memberikan tugas ya, tugas PR tentang perubahan alam. Ya, jadi sudah dipahami? Sudah mengerti? Jangan lupa dikerja tugasnya lah ya. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menarik kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Yaitu ada 3, di mana yang pertama itu setiap daerah memiliki logo yang